Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Mengusung tema seni, politik, dan moral kebangsaan, Suluk Senen Pahingan di bawah asuhan Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh menjadi momen untuk berdiskusi. Dalam acara itu, Rektor USM turut menegaskan bahwa USM menjadi institusi pendidikan yang berkeindonesiaan. Suluk Senen Pahingan yang diasuh Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh menghadirkan Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT sebagai narasumber dengan tema seni, politik, dan moral kebangsaan. Acara yang berlangsung di Joglo Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang dikemas dengan diskusi santai dan diiringi grup musik Kaukab ini dimoderatori oleh Gus Lukni Maulana pada Sabtu malam 23 Februari 2025. Selain Rektor USM bertindak sebagai narasumber Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia atau PII yang juga sebagai Ketua Daulat Budaya Nusantara DBN Dr. Teguh Haryono dan budayawan Sujiwo Tejo. Dr. Supari menyampaikan bahwa USM mempunyai visi keindonesiaan. Hal-hal terkait Indonesia, USM sangat konsen mulai dari seni, politik, budaya, dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa USM hadir untuk tumbuh bareng warga, supaya bisa sejahtera bersama sehingga bergerak bersama maju bersama masyarakat. Dan di sisi lain, sebagai seorang insinyur, pihaknya berharap dapat mandiri dalam teknologi mengingat moral kita ingin lingkungan tidak tercemar, tidak ada emisi, dan bisa mengurangi pencemaran. Melalui program Light Up the Dream, PLN UP2D Jateng dan DIY kembali menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan listrik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Menyambut bulan suci Ramadan, Sri Kandi PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Yayasan Baitul Ma'al PLN kembali menunjukkan kepeduliannya dengan melaksanakan program Light Up the Dream. Bantuan listrik gratis diberikan kepada Puji Trianto, warga Sendangguwo, Kota Semarang. Puji kini dapat menikmati listrik dengan tarif daya 450 volt di rumahnya. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim menyampaikan bahwa program Light Up the Dream merupakan wujud nyata kepedulian PLN untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini, PLN ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki akses listrik yang layak sehingga kehidupan mereka menjadi lebih terang dan nyaman. Sepanjang tahun 2024, PLN UP2D Jateng dan DIY telah berhasil menyalakan listrik bagi 24 pelanggan tidak mampu di wilayah kerja Jawa Tengah dan DIY. Hal ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menerangi lebih banyak rumah dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, perwakilan YBM PLN menambahkan bahwa kolaborasi dengan Sri Kandi PLN Dwi Mayangsari dalam program ini menjadi salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemirsa, ribuan warga Semarang tumpah ruah di jalanan untuk menyaksikan kemeriahan pawai Dukderan. Tradisi tahunan ini menandai datangnya bulan suci Ramadan dan menjadi daya tarik wisata budaya yang dinanti-nantikan masyarakat. Pawai Dukderan yang berlangsung di Semarang hari ini menjadi magnet bagi warga dan wisatawan. Acara dimulai sejak siang hari pada pukul 1 siang. Antusias yang tinggi dari masyarakat terlihat sejak pagi dengan berbagai kalangan usia yang ikut serta dalam kemeriahan. Sejak pagi, ruas-ruas jalan utama di Semarang dipadati oleh warga yang ingin menyaksikan langsung pawai Dukderan. Rute pawai Dukderan ini dimulai dari Balai Kota, lalu menuju alun-alun Semarang, dan diakhiri di Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau kesan dari saya itu ya kan ini pawainya kan untuk menyambut bulan suci Ramadan, jadi ya ikut suka lah, ikut turut senang lah gitu. Oh, kalau saya sendiri itu tertarik karena ya kan saya itu Muslim ya kan untuk menyambut bulan suci Ramadan ya saya ikut turut antusias lah gitu. Oh, perasaan saya tuh ya senang, gembira, gembira sekali. Kalau pesan dan harapan tuh ya tetap dilestarikan gitulah kayak seperti ini, dan semoga kedepannya itu terus berkembang lah lebih baik. Antusias yang tinggi dari masyarakat membuktikan bahwa pawai Dukderan ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga simbol kebersamaan dan kegembiraan menyambut Ramadan.
Dengan semangat dan sukacita, warga Semarang berharap tradisi ini terus dilestarikan. Awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, sejumlah komoditas bahan dasar sembako mengalami penurunan harga. Imbasnya, sejumlah pedagang mengalami penurunan omset lantaran kondisi pasar sepi pembeli. Harga sejumlah bahan dasar sembako di pasar tradisional Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora mengalami penurunan. Hanya bawang merah yang mengalami kenaikan dari harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Namun untuk jenis cabai rawit dari harga Rp25.000 turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah dari Rp30.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Jenis cabai hijau sebelumnya dari harga Rp17.000 turun menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Namun untuk jenis bawang putih tidak mengalami kenaikan harga maupun penurunan harga. Salah satu pedagang, Zainal, mengaku meskipun mengalami penurunan harga tidak mempengaruhi pendapatannya. Penurunan harga cabai dan kenaikan harga bawang merah terjadi 1 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ia menyayangkan menurunnya sejumlah harga bahan baku tidak mempengaruhi pembeli yang datang ke pasar. Kondisi pasar tradisional Kecamatan Ngawen masih nampak sepi pembeli. Kalau gampang naik, biasanya cabai-cabai yang cabai sendiri yang mengalami penurunan cabai apa ini? ya cabai hijau, cabai merah, ya cabai rawit. Untuk cabai rawit sendiri Pak, sebelumnya berapa? Sekarang berapa Pak? Ya, sebelumnya 25, sekarang tinggal 20. Untuk cabai merah? Cabai merah ya 30, tinggal 25. Untuk cabai hijau sendiri Pak? Hijau sendiri tadinya 17 tinggal 14. Ya, untuk yang bawang merah Pak? Bawang merah dulunya 25, sekarang jadi 35. Untuk bawang putih? Bawang putih ajak 38. Sudah kebiasaan karena awal-awal itu ada yang menurun, ada yang naik. Novita mengaku tidak membeli belanjaan lebih banyak lantaran uangnya dibagi-bagi untuk membeli keperluan lainnya. Ia berharap semoga terus mengalami penurunan harga, mengingat saat pendapatan rumah tangga masih belum stabil. Tani juga belum banyak yang mengalami panen tanaman di sawah. Sebagian naik. Ya, terus tanggapannya dari pembeli seperti apa Mbak? Pengennya nggak turun Pak harganya Pak. Pengennya ya kayak telur, terus apa sembako-sembako pada turun. Soalnya enggak petani Pak. Jadinya pengennya dari turun. Koperasi Primkopkar Rimba Jaya Perhutani Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah menggelar rapat anggota tahunan dengan hasil yang menggembirakan. Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha angkutan kayu tebangan ini mencatat peningkatan keuntungan sebesar 12% pada tahun 2023. Keberhasilan ini tidak lepas dari disiplin nasabah yang tidak ada yang membandel dalam melunasi pinjaman. Karena pembayaran langsung dipotong dari gaji, Kepala Koperasi Setio Budi Utomo menyampaikan bahwa saldo koperasi saat ini mencapai sekitar Rp27 juta. Kami dari pemerintah Kabupaten Grobogan, Dinas Koperasi, apresiasi mengucapkan terima kasih. Kemudian secara progres, Primkopkar Rimba Jaya, alhamdulillah, satu, asetnya juga meningkat, pelayanan ke anggota juga semakin baik, dan juga omsetnya juga meningkat. Kedepannya kami ingin berharap agar Primkopkar Rimba Jaya ini lebih maju lagi dan lebih bisa mensejahterakan anggota. Selain itu, koperasi ini juga berhasil memperoleh kontrak angkutan kayu tebangan untuk tahun 2024. Kontrak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan koperasi di tahun mendatang. Dalam RAT tersebut, koperasi juga merencanakan pengembangan usaha baru yaitu penanaman tebu seluas 4 hektar. Koperasi Perhutani keadaannya dibanding tahun 2023 kemarin untuk permodalan kita ada peningkatan 10%. Untuk SHU-nya ada peningkatan 12%. Ada anggota yang membandel, Pak? Di mana, Mas? Adakah anggota yang membandel? Oh, tidak ada.
karena kita dipotong langsung dari gaji, dan untuk pinjaman jangka pendeknya itu lewat pembayaran uang kerja. Administratur Koperasi Untoro Tri Kurniawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan pengurus koperasi yang telah bekerja keras mencapai target. Untuk mengurangi adanya korupsi atau penggelapan, Pak? Di koperasi sudah ada badan pengawas yang setiap saat melakukan pengawasan terhadap jalannya kinerja pengurus. Saat ini berapa, Pak, persen, Pak, dari anggaran yang ada, Pak? Koperasi ini mengelola aset sekitar 3,7 miliar dan dari aset itu di tahun 2024 kemarin mendapatkan sisa hasil usaha, pendapatan sekitar 500 jutaan, dan 500 juta itu bisa mendapatkan laba sekitar 108 juta. Untuk laba itu dibagikan ke anggota atau gimana, Pak? 50% sekitar 54 juta menjadi sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota semua yang ada di anggota koperasi. Dengan berbagai pencapaian dan rencana pengembangan tersebut, Koperasi Primkopkar Rimba Jaya Perhutani Purwodadi optimis dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya di masa depan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Semarang menampilkan karya berupa film pendek bertema bangun jiwa dan raganya. Ada 12 judul film karya siswa yang terbagi dalam subtema bullying, kekerasan seksual, nafsa, dan intoleran yang diputar di aula sekolah tersebut. Untuk turut serta memerangi dan mencegah bullying, intoleransi, tawuran, dan narkoba, serta kenakalan remaja lain bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan pelajar SMA Negeri 1 Semarang dengan menggelar mini kompetisi film pendek. Guru Panitia P5 sekaligus bagian kesiswaan SMA Negeri 1 Semarang Budi Handoyo mengatakan, kegiatan P5 ini dirancang untuk memperkuat karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Film karya dari para siswa ini membawa pesan moral untuk menolak hal yang merusak masa depan mereka. Ini merupakan aksi nyata dari anak-anak untuk menolak adanya bullying, kekerasan seksual, nafsa, dan tindakan intoleran. Film dari karya siswa ini membawa pesan moral yang dapat memperkuat karakter dari anak-anak SMA Negeri 1 Semarang. Dan pada kesempatan hari ini adalah panen raya dari kegiatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ini terkait dengan isu 3 dosa besar yang ada di pendidikan. Yang pertama terkait dengan tema toleransi, kemudian yang maksudnya intoleransi ya. Yang kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual, kemudian ada bullying, dan kita ini ada tambahan terkait dengan nafsa. Oleh karena itu dari rangkaian kegiatan Project P5 ini akhirnya adalah muncul dengan produk ini. Dalam konteks P5 yang dihadirkan adalah bagaimana anak-anak melaksanakan itu dengan berproses. Jadi ini sekitar hampir 2 bulanan, karena ini memang proyeknya istilahnya itu masuk dalam co-kurikuler. Jadi bagian dari pembelajaran, jam pembelajaran, sehingga dalam jam pelajaran tersendiri mereka akan melaksanakan proyek P5. Diikuti berapa? Kelas seluruh 10, kelas 10 semua. Jadi ada 12 kelas dan semuanya mengikuti ini, cuman dibagi dari masing-masing itu dibagi menjadi 4 tema yang subtema yang berbeda. Tema utamanya adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya. Siswi kelas 10 sekaligus sutradara film Hujan di Bawah Terik Matahari Ida Ayu Made mengungkapkan, film garapannya menceritakan aksi bullying karena faktor ekonomi. Ia bersama teman-teman menggarap film tersebut selama 1 bulan dengan durasi selama 13 menit. Hujan menggambarkan sebuah kegelapan di mana seorang anak mendapat tindakan bullying. Kemudian, Matahari ini menggambarkan kecerahan setelah adanya bullying. Ida berharap film garapannya ini membawa pesan moral agar tidak akan ada aksi bullying di SMA Negeri 1 Semarang. Tidak dan jangan pernah ada aksi bullying, pelajar harus memiliki jiwa korsa dengan semangat kebersamaan. Oke, jadi film Hujan di Bawah Terik Matahari ini menceritakan tentang tema bullying. Jadi di mana hujan itu menggambarkan sebuah kegelapan di mana seorang ayah ini nantinya akan dibully. Nah, kemudian untuk mataharinya sendiri itu menggambarkan tentang pencerahan dan harapan setelah adanya bullying ini. Seperti itu.
Mbak? Pesan apa sih Mbak? Pesan moral apa yang ditampilkan dari film? Untuk pesan moralnya diharapkan di Semansa itu tidak ada lagi yang namanya bullying. Jangan sampai ada namanya bullying seperti itu, dan kita harus selalu berjiwa korsa dan satu kebersamaan. Dalam penyelenggaraan gelar karya P5, pihak sekolah juga menggandeng orang tua siswa untuk ikut serta dalam pagelaran tersebut. Salah satu orang tua murid, Imam Surono, mengaku bangga dilibatkan dalam gelar karya P5. Diharapkan kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat bagi tumbuh kembang pelajar. Kegiatan gelar karya P5 ini tidak hanya mengasah kepintaran, akan membentuk karakter pelajar dalam membuat film pendek, bekerja sama, dan tentunya menerapkan pesan moral dari setiap film-film tersebut. Pemirsa, adu mulut terjadi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tadinya akan menyepakati penambangan mineral tanah jarang sebagai bagian upaya mengakhiri perang dengan Rusia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih berakhir ricuh. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Pertemuan sedianya akan membahas perjanjian mineral tanah langka Ukraina dan upaya mengakhiri perang. But you're either going to make a deal or we're out. Usai pertemuan, Trump mengatakan lewat media sosial bahwa perjanjian mineral batal. Kata Trump, Zelensky tak menghormati Amerika dan tak siap untuk mencapai perdamaian. Pertemuan yang disaksikan langsung puluhan wartawan Amerika dan Ukraina berubah panas pada menit ke-40 setelah Zelensky mengangkat invasi Rusia terhadap Crimea pada 2014. Wapres JD Vance langsung menuduh Zelensky tengah melakukan yang disebutnya tur propaganda. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Zelensky meninggalkan Gedung Putih tak lama setelah pertemuan dan jumpa pers yang tadinya dijadwalkan akhirnya batal. Sebelum menuju Gedung Putih, Zelensky bertemu dengan sejumlah senator baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat. Tak sedikit dari wakil rakyat AS ini mengantisipasi akan terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Ukraina terkait perjanjian mineral langka Ukraina. Perjanjian ini mengatur pengelolaan dan kepemilikan bersama dana rekonstruksi pasca perang bagi Ukraina. Ukraina akan alokasikan separuh pemasukan dari sumber kekayaan alaminya untuk dana ini. Trump menyebut perjanjian mineral ini hal yang bisa mendukung proses pasca perang saat negara-negara Eropa mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke Ukraina begitu perangnya dengan Rusia berakhir. I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. Trump belakangan meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk mengakhiri perang dan sempat menuduh bahwa Kiev memulai konflik. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Pemerintahnya melakukan negosiasi langsung dengan Ukraina tanpa keterlibatan Kiev atau sekutu-sekutu Eropa, membalikan kebijakan AS di bawah pendahulunya Joe Biden. Lewat media sosial, Zelensky berterima kasih kepada Trump dan bangsa Amerika. Kata Zelensky, Ukraina perlu perdamaian yang adil dan berkelanjutan dan pemerintahnya terus bekerja untuk mencapai hal tersebut. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.